Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakti, Stambuk F1120015. Saya Reski Putri Utami, Stambuk F1120044. Kali ini kami akan membuat video mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Andi Rizal, STMT. Oke, mari kita simak video berikut. Oke, materi yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, bahasa nasional. Yang kedua, bahasa negara. Yang ketiga, bahasa daerah. Dan yang keempat itu bahasa asing. Kemudian kita tentu berpikir, bahasa nasional itu apa sih fungsinya? Bahasa nasional itu fungsinya sebagai lambang kebanggaan, identitas nasional, dan alat pemersatu suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian tentu kita berpikir lagi, kalau fungsi bahasa negara itu apa? Sebagai bahasa resmi kenegaraan, kemudian bahasa pengantar di dunia pendidikan, dan bahasa penghubung ilmu pendidikan dan teknologi modern, dan sebagai penghubung antara dunia pembangunan dan pemerintahan. Fungsi bahasa daerah. Bahasa daerah itu memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah, alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah tersebut, dan sebagai sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Kemudian fungsi bahasa asing. Apa sih fungsi bahasa asing? Sebagai sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional, dan sebagai alat penghubung antar bangsa. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang teks akademik. Apa sih teks akademik itu? Teks akademik atau teks ilmiah yaitu teks yang diperoleh sesuai dengan hasil penelitian, pengamatan, peninjauan dalam bidang tertentu. Teks akademik disusun berdasarkan sesuai dengan bahasa yang santun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri teks akademik yaitu dia padat, sederhana, logis. Dari ketiga ciri-ciri tersebut, kita dapat dengan mudah memahami apa itu teks akademik. Ya, jadi jika kita ingin mengetahui di mana saja ada teks akademik, kita dapat mendapatkannya di buku, ulasan buku, laporan proposal, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikasi dan proses relasional atributif. Tentu kita berpikir, apa sih relational identifikasi itu? Relational identifikasi merupakan alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu. Kemudian kita berpikir lagi, apa sih relational atributif itu? Relational atributif merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri, dan keadaan benda yang dideskripsikan tersebut. Teks akademik bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif, deklaratif. Kemudian teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objektif, bukan subjektif. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu ulasan buku. Ulasan buku ialah proses menganalisis dan mengekspresikan pandangan personal melalui ulasan, dapat disebut mengevaluasi buku. Struktur ulasan buku yaitu yang pertama, identitas, kedua, orientasi, ketiga, tafsiran isi, keempat, evaluasi, dan yang terakhir yaitu rangkuman. Jadi materi yang terakhir itu tentang proposal. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih proposal penelitian itu. Proposal penelitian adalah pedoman yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah-langkah akan diikuti oleh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Kalau kita membuat proposal itu tentu kita harus mengetahui apa sih strukturnya. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, kedua tinjauan pustaka, ketiga landasan teori, dan yang keempat metode penelitian. Itulah tadi video dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika masih ada kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.